Salam sejahtera sahabat IKP terkasih. Sebelum kita merenungkan, mendalami firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami merasakan kemurahan hati-Mu bekerja untuk kami. Buatlah kami juga ya Tuhan melakukan kemurahan hati yang Kau kehendaki. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada hari ini yang akan menjadi nats untuk kita diambil dari Lukas 6 ayat 31, dan marilah kita membuka Alkitab kita karena nats tersebut ada dalam Lukas 6 27-36. Saya akan membacakan ayat 31, demikian tertulis. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saudara-saudara, nats kita ini ada dalam perikop 6:27-36 dan diberi judul, saudara-saudara, kasihilah musuhmu. Dengan kata lain, Yesus ingin agar apa? Agar kekerasan yang biasa muncul dari permusuhan bisa dikalahkan, dan cara mengalahkannya atau cara mengatasinya ialah dengan menghadirkan kemurahan hati Allah. Makanya nats ini, perikop ini, intinya pada ayat 36. Dikatakan di situ, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah saudara-saudara, karena Yesus ingin agar kekerasan dan permusuhan tidak terjadi, maka memang kita tahu kekerasan atau permusuhan itu sering dilakukan oleh orang-orang yang ingin mempertahankan kekuasaan, atau orang yang merasa di atas dan selalu ingin menjaganya dengan segala cara, antara lain dengan kekerasan. Tapi juga kekerasan dapat dilakukan oleh orang-orang yang tertindas dan marah sehingga dia membalas, mengerahkan kekerasan terhadap yang lain. Dengan demikian saudara-saudara, ada sebenarnya apa yang disebut rantai kekerasan balas-membalas. Atas inilah sebenarnya saudara-saudara, Yesus ingin memutus rantai kekerasan itu. Kalau kita ingat dalam perumpamaan anak yang hilang misalnya dalam Lukas 15, ada seorang anak yang memboroskan harta bapaknya lalu dia pulang, dan sebelum dia pulang dia ingin apa? Dia ingin menghukum diri. Menghukum diri sebagai budak, membereskan kandang babi, kita tahu ceritanya. Tapi ayahnya mengatakan, bukan begitu solusi untuk anak bahkan yang telah memboroskan harta orang tuanya. Bapaknya datang, anaknya tidak boleh ikut dalam rantai kekerasan, rantai penghukuman, bahkan anaknya yang sulung, yang memprotes kenapa adiknya yang telah memboroskan bisa diterima, juga diberitahu oleh bapaknya bahwa rantai pembalasan, rantai kekerasan dapat diputuskan dengan apa? Dengan kemurahan hati Tuhan, dengan kemurahan hati Bapa yang di surga. Itulah saudara-saudara pesan seluruh perikop ini, dan agar kemurahan hati tadi nyata dapat berlaku, maka kepada kita diminta apa? Kepada kita diminta untuk memberlakukannya, untuk bertindak, dan petunjuk pertama cara memberlakukan kemurahan hati Allah ialah dengan seperti yang ada dalam nats kita ayat 31. Mulailah dengan berbuat sesuatu kepada orang lain, agar nanti orang lain itu akan membuat sesuatu yang baik padamu. Mulailah, lakukanlah sedemikian, maka kau akan menerima kebaikan. Mulailah dengan kemurahan hati, maka kau akan mendapat keramahan. Jangan dengan kekerasan agar kau dapat damai. Jangan dengan paksa agar kau mendapat kerelaan hati. Dengan itu saudara-saudara, kemurahan hati Bapa yang di surga, yang terpantul dalam kemurahan hati kita, yang kita gerakkan dengan melakukan apa yang kita ingin kita terima, tapi kita lakukan pertama-tama kepada orang lain, akan nyata adanya. Saudara-saudara, nats ini bahkan sekarang telah dianggap sebagai apa yang namanya golden rule atau kaidah emas. Dan dia dijadikan bagian dari global etik. Maksudnya apa? Etika universal yang semua orang bisa lakukan. Mulailah sebagai orang Kristen melakukannya agar kemurahan hati Tuhan nyata, agar damai terjadi, dan kita akan dapat menerima balasan yang positif kalau kita memulai membuat yang baik. Dan itulah yang disebut kaidah emas, saudara-saudara. Dan karena itu,
Saudara-saudara kita yang Konghucu juga mencari dalam nats kitab suci mereka, dan mereka menemukan nats seperti ini, bahwa menurut guru Konghucu, apa yang kamu sendiri tidak inginkan, jangan kamu lakukan pada orang lain. Bahkan saudara-saudara kita yang Muslim juga, dalam hadits Nawawi dikatakan, tak seorang pun di antara kamu yang beriman sepanjang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Atau saudara-saudara kita yang Hindu juga menemukan dalam Mahabharata 13 kalimat seperti ini. Siapapun tidak boleh memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak menyenangkan mereka sendiri. Demikianlah esensi moralitas. Jadi saudara-saudara, ketika kita percaya pada kemurahan hati Tuhan ada dalam diri kita, maka perbuatlah kepada orang lain apa yang kamu ingin orang lain itu perbuat padamu. Ini menjadi kaidah emas orang Kristen, dan dengan kaidah emas ini kita memiliki etika universal, etika bersama, etika global, dan agama-agama lain juga ikut serta dalam etika itu, saudara-saudara. Betapa kalau begitu, kekerasan, dendam, permusuhan bisa kita atasi, dan kemurahan hati menjadi nyata di tengah kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan hati Tuhan nyata bagi kami, dan untuk itu Engkau meminta kami untuk memperbuat apa yang kami kehendaki agar orang lain perbuat kepada kami. Sungguh nyata prinsip ini, dan prinsip ini akan menjadikan hidup bersama kami damai dan tentram. Bahkan di seluruh bumi ini damai-Mu dapat nyata. Inilah doa kami demi anak-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Ilove-Mu Tuhan, talardo hagano, sendong nalingo. Ilove-Mu Tuhan, takas do hagano, sendong nasuko. Pangabak palaka parsahap ke parlaho langdong pasangap kon goranmu, langdong pamalas kon urmu, tonduimu ma namar sora bayurho, mengajari mamodagia, paubaham Tuhan, bere na bayu, holongmu ma namanggo ki goluko, manrajai kanu pikiran ho, paubaham Tuhan, bereur nabayu. Ilove-Mu Tuhan, talardo hagano, sendong nalingo. Ilove-Mu Tuhan, takas do hagano, sendong nasuko. Pangabak palaka
parsahap ke parlago landong pasangap kon goranmu langdong pamalas kon urmu tonduymu ma namar sora bayur ko mengajari mamudagia paubahang Tuhan bere uhur na bayu holongmu ma namanggoki koluko man rajai ganu pikiran ko paubahang Tuhan bere na bayu paubahang Tuhan bere na bayu paubahang Tuhan bere na bayu. GKPS TV